Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bagaimana keadaan anak-anak ibu hari ini? Kurang semangat. Bagaimana kabar anak-anak ibu hari ini? Kalau ibu tanya, baik, sehat, semangat, oke? Bagaimana kabar anak-anak ibu hari ini? Ulang lagi, kurang semangat. Bagaimana kabar anak-anak ibu hari ini? Baik. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah. Sekarang ibu akan mengecek kehadirannya. Siapa saja yang tidak hadir hari ini? Hadir semuanya? Bagus. Pintar semuanya. Anak-anak ibu hadir semuanya. Jadi kesehatan itu sangat penting. Kita sehat, bisa sekolah, bisa belajar, dan mendapatkan apa? Mendapatkan bagus. Nah sekarang, apakah anak ibu sudah menyiapkan semua perlengkapan untuk belajar? Mana bukunya, pensilnya? Letakkan di atas meja. Ibu kasih waktu 1 menit, cepat. Nah, sudah? Nah, ayo. Nah, sudah semua ya, Adrik? Duduk. Sudah semuanya? Nah, bisa memperhatikan ibu? Bisa? Coba ibu lihat. Lihat ke depan semuanya. Apakah anak ibu sudah rapi? Sudah? Nah, ternyata sudah rapi semua. Bagus. Nah, sekarang sebelum kita belajar, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tahu anak-anak ibu lagu Indonesia Raya? Bisa mengikutinya bersama-sama? Ayo kita mulai ya. Perhatikan. Kalau kita menyanyikan lagu nasional itu, contohnya lagu Indonesia Raya, kita harus dalam keadaan apa? Keadaan baik, keadaan siap. Nah, siap semuanya? 1, 2, 3. Tunggu. Siap tanah airku, di sana. Nah, terima kasih. Nah, itu adalah lagu nasional kita. Nah, baiklah. Sebelum kita memulai pelajaran, apakah anak ibu bisa membiasakan literasi yang biasa kita lakukan sebelum belajar, yaitu membaca. Membaca 5 menit. Coba. Baca, terserah mau baca apa. 5 menit. Oke. Nah, dalam hati, cukup di dalam hati membacanya. Di dalam hati. Membaca di dalam hati saja.
bagus. Baca salah satu materi. Depra, ayo Depra. Silakan membaca Depra. Adrik, yuk membaca. Silakan membaca Adrik. Waktunya sudah habis, selesai. Sekarang Ibu bertanya, apa yang anak Ibu baca tadi? Siapa bisa? Tunjuk tangan. Inaya. Tadi Inaya baca tentang apa? Oh, tentang kertas di sekitar kita. Bagus, Naya. Siapa lagi? Arya. Siapa? Adrik baca tentang apa, Adrik? Bagus, Adrik. Siapa lagi? Nadira, baca tentang apa, Nadira? Nah, bagus. Jadi semuanya membaca ya. Baiklah, sebelum kita memasuki pelajaran kita, apakah anak-anak Ibu ingat pelajaran kita hari kemarin? Sebelum ini tentang apa? Tentang meteran, tentang apa lagi? Kemarin, materi kemarin. Belajar tentang apa kita? Ayo. Pengukuran, siapa lagi? Siapa yang bisa? Satu lagi materi kita apa? Tentang apa kita belajar kemarin? Ayo. Sebelum ini kita belajar tentang apa? Berarti kemarin kita pembelajaran 2 tentang apa? Ayo, ingat lagi tentang apa? Bagus, Nadira. Benda terbuat dari kayu. Apa saja benda yang terbuat dari kayu? Meja. Adrik, lemari. Bagus, Repan. Pensil, bagus. Lemari. Meja. Kursi, bagus, Aura. Pensil. Lemari, udah tadi. Apa lagi? Adrik. Rumah apanya yang terbuat dari kayu? Bagian apanya? Bagus, Adrik, jendela. Rajab, pintu rumah, bagus, Rajab. Zuria, pagar rumah, bagus. Apa lagi yang terbuat dari kayu? Apa lagi? Apa lagi? Peralatan kita yang terbuat dari kayu, apa contohnya? Yang ada di sekitar kita? Jendela, meja, apa lagi? Pensil. Nah, jadi anak-anak Ibu sudah mengetahui benda yang terbuat dari kayu apa saja. Sudah paham semuanya? Nah, bagus. Berarti semuanya sudah mengerti benda apa saja yang terbuat dari kayu. Nah, apakah anak-anak Ibu mengetahui benda apa saja yang ada di sekitar kita sekarang? Yang ada di sekitar kita sekarang apa saja? Satu-satu, siapa yang bisa tunjuk tangan? Ya. Nazil, coba Nazil. Saya bukan satu aja dulu. Meja. Rafi apa, Abi? Buku. Depra apa, Depra? Pena. Tas. Depra? Apa lagi? Kursi. Apa lagi? Yang ada di sekitar kita sekarang. Sebutkan nama benda-bendanya, benda apa saja?
Papan tulis, buku. Mari penghapus. Apalagi yang ada semuanya di kelas kita. Satu-satu. Pino, coba Pino. Jam apa lagi? Papan tulis apa lagi? Yang ada di sekitar kita. Papan perkalian? Oh ya, papan perkalian. Papan perkalian itu dari apa dia terbuat? Dari kertas. Nah, sekarang sebutkan nama-nama benda itu yang terbuat dari kertas tadi. Nah, oke lah. Jadi kita sekarang belajar tentang benda-benda yang terbuat dari kertas. Kalau kemarin benda-benda yang terbuat dari apa? Kemarin benda yang terbuat dari kayu. Sekarang benda yang terbuat dari benda yang terbuat dari apa? Dari pelajaran sekarang. Benda yang terbuat dari kertas. Nah, jadi baiklah. Sebelum kita memasuki lagi tentang materi kita, terlebih dahulu Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Kalau kita belajar, pasti ada tujuan apa? Tujuannya, oke? Nah, tujuan kita dalam belajar ini yang pertama, anak-anak ibu mampu menelaah informasi yang terdapat dalam mengenai benda yang terbuat dari kertas. Yang kedua, anak-anak ibu mampu menyimpulkan benda apa saja yang terbuat dari kertas. Kasih. Halo. Kalau ibu bilang halo, anak ibu bilang hai, oke? Kalau ibu bilang hai, anak ibu bilang halo, oke? Oke. Nah, tujuan kita yang ketiga, anak-anak ibu dapat menentukan satuan panjang yang ada pada alat ukur. Yang keempat, anak-anak ibu dapat mengkategorikan jenis alat ukur. Yang terakhir, anak-anak ibu mampu mengukur temannya. Paham? Oke. Sekarang kita akan belajar tentang benda terbuat dari kertas. Sudah siap semuanya untuk belajar? Oke. Bisa anak-anak ibu memperhatikannya ke depan? Ibu akan memutar sebuah video. Tolong perhatikan ke depan. Sudah bisa melihatnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pada hari ini kita akan belajar Semuanya memperhatikan, oke? pembelajaran 3 tentang kertas di sekitar kita. Kertas merupakan barang-barang yang sering kita jumpai di sekitar kita. Buku, tisu, kardus, koran ataupun majalah. Dan tahukah kalian, kertas itu bahan utamanya adalah kain. Jadi bahan utama pembuatan kertas adalah kain. Dan proses pembuatan kertas ini dimulai di pabrik dengan beberapa tahap. Yang pertama, pohon kayu yang sudah besar dan ditebang dan yang dipotong-potong sebesar korek api. Nah, kemudian potongan kayu tersebut dipanaskan hingga lunak menjadi seperti bubur. Nah, bubur kertas ini sebenarnya bubur kertas atau pulp. Nah, kemudian bubur kertas yang sudah jadi dicampur dengan air. Proses
yang sudah tadi, kemudian menggunakan ampas serat selulosa yang telah dikaitkan. Serat inilah yang kemudian dibikin menjadi menghasilkan lembaran-lembaran kertas. Nah, demikianlah beberapa tahap pembuatan kertas di pabrik. Nah, sekarang coba kita perhatikan ketika antum menulis di kaca, apakah sama ketika antum menulis di kertas? Jawabannya tentu tidak kan? Di kaca tidak dapat menulis, sedangkan di kertas, kertas itu yang sifat dapat menyerap air, sehingga tulisan kita di atas kertas dapat dibaca dengan baik. Nah, ini sebuah fakta menunjukkan jika kita menghadapi Nah, tadi anak-anak ibu sudah memperhatikan tentang benda yang ada di sekitar kita. Apa saja tadi benda yang ada di sekitar kita? Buku, apa lagi? Tisu, karton, koran. Nah, benda yang terbuat dari kertas itu yang kita pakai sekarang, contohnya buku, dari apa bahan dasarnya? Bagus, berarti semuanya memperhatikan. Oke, semuanya terbuat dari bahan dasarnya dari anak-anak ibu sudah memperhatikan bagaimana cara pengolahannya, proses kayu itu berubah menjadi kertas. Nah, anak-anak ibu tadi sudah memperhatikannya. Mulai kayu itu ditebang ya, ditebang apa lagi? Ceritakan, siapa bisa? Siapa nanya? Dipotong di hutan, ditebang, apa lagi Nazil? Habis ditebang di hutan, kemana kayu itu dibawa? Ke pabrik. Sampai di pabrik, dipanaskan bagus Nadira. Habis itu, sebelum ditebang tadi, dia dipotong-potong sebesar biji korek. Baru dipanaskan. Habis dipanaskan, jadi apa dia? Lunak menjadi bubur. Bubur itu namanya apa tadi? Selat bubur kertas. Bagus. Menjadi bubur kertas, nanti itu diolah menjadi Nah, kertas yang kita pakai sehari-hari ini. Di buku, apa lagi? Tisu, koran. Nah, itu semuanya berbahan dasar berbahan dasar kayu. Nah, baiklah. Sekarang anak-anak ibu sudah memperhatikannya, sudah memahaminya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan ditanyakan sebelum ibu memberikan tugas untuk anak-anak ibu. Siapa yang mau bertanya? Mana Revan? Ya, silakan dibuat. Siapa yang mau bertanya tentang pelajaran kita tadi? Ada yang kurang mengerti atau bagaimana? Siapa yang mau bertanya? Apakah sudah paham semuanya? Tentang benda yang terbuat dari kertas sudah paham? Nah, kalau sudah, ibu akan membantu anak-anak ibu menjadi 6 kelompok. Nah, kelompok yang biasanya sudah tahu? Sudah kan? Nah, silakan ibu kasih waktu beberapa menit untuk berkelompok. Silakan anak ibu berkelompok. Tenang ya. Yuk berkelompok. Silakan. Yang tenang. Yang tenang ya, oke. Ya, yuk, yuk. Sini. Ayo, silakan berkelompok, putar. Putar ke belakang. Kamu ke sini. Putar ke belakang. Oke. Sudah semuanya? 1, 2, 3, 4. Indah, silakan ke sini, Indah. Yuk, cepat. Ke sini. Ke sini. Geser Adrik, tolong ya Adrik. Nah, silakan Indah ke sini. Ayo. Geser ke sini. Tira. Putra. 1, 2, ayo cepat. Depra, silakan Depra, cepat Depra. Ini siapa? Siapa? Sipa, sini Sipa. Sipa ke sini, ayo silakan. Betul geser.
Ini betul. Ki sini Ki. Ki sini Ki. 1, 2, 3, 4. Kasih ke sini pindah. Ya kasih. Coba kasih, awas. Arya pindah ke ini. Ke Rajab. Rajab. Di samping Rajab Arya. Ya, sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adrik masuk ke kelompok IPA sini. Adrik sini angkat bangkunya ke sini, silakan Adrik. Sini Adrik. Revan silakan ke ya 6 berarti 6. Ke Naya. Silakan ke Naya. Ya. Nah, silakan duduk. Nah, sudah? Halo. Bagus. Hai. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti semuanya sudah cukup 6 kelompok 1. Kelompok kasih. Kelompok 2 Naya. Kelompok 3 Arya. Kelompok 4 IPA. Kelompok 5 Nadira. Kelompok 6 Rizka. Ada Rizka sana? Dah. Berarti kita ada berapa kelompok? 6 kelompok. Halo. Hai kelompok 6. Kalau ibu bilang hai apa jawabannya? Hai. Nah, oke. Sudah bisa dimulai? Berarti semua kita ada 6 kelompok. Ada yang 5 dalam satu kelompok, ada yang 5 dan ada yang 6. Baiklah. Sekarang ibu akan membagikan LKPD per kelompok. Arif, bisa perhatikan ibu Arif? Oke, perhatikan ibu bisa. Nah, ini dikerjakan secara berkelompok. Nah ya. Nah, sudah dapat semuanya belum? Oke, bisa tenang? Halo. Halo. Sudah bisa mengerjakannya? Sudah bisa tenang dulu, sudah bisa tenang? Oke, sudah bisa tenang? Mana kelompok yang paling rapi? Yang paling tenang mana ya? Kelompok yang tenang dan yang paling rapi. Nah, oke, sudah bisa semuanya? Kalau sudah tenang, kita bisa mengerjakannya dengan tenang juga. Nah, coba perhatikan ibu sekarang. Di situ ada langkah-langkah cara kerjanya, langkah-langkah kegiatannya ada di sana. Coba perhatikan. Bisa membaca semuanya kan? Nah, coba lihat di situ, Naya. Ada langkah-langkah kegiatan, coba lihat langkah-langkah kegiatan. Nah, sudah bisa melihat? Tuh, kerjakan secara berkelompok. Tuliskan hasil diskusimu pada kolom yang sudah disediakan. Nah, dalam menulis, perhatikan huruf besar dan huruf kecil. Nah, itu tolong diperhatikan.
nanti kalau di pertengahannya ada huruf besar, itu akan mempengaruhi nilai. Nilai kelompok anak-anak ibu akan kurang. Jika ada yang tidak mengerti, silakan tanyakan kepada ibu gurumu. Di halaman belakang coba lihat. Coba lihat apa perintah soalnya, baca. Dalam hati saja. Yang terakhir lihat. Jadi apa perintah soalnya? Apa disuruhnya? Nah, silakan dibuat. Kelompok 1 yang menulis siapa? Kelompok 1 mana? Siapa yang menulis? Kelompok 2 yang menulisnya siapa, Adik? Patul, Naya? Kelompok 3 mana? Yang Tiara nulis, oke. Kelompok 4? Kelompok 4 mana? Nadira yang menulis. Oke, 5, kelompok 5. Nazil yang nulis. Rajab ya. Rizka yang nulis, oke. Nah, coba lihat ke depan. Anak ibu mengisinya di sini. Kan di sini ada perintahnya. Di sini yang dibuat. Nih soalnya. Tuliskan nama benda yang terbuat dari kertas pada kolam yang disediakan. Berarti anak-anak ibu bekerja di sini. Ditulis di sini. Dalam penulisannya tolong perhatikan huruf besarnya. Oke? Ini ada huruf besar, huruf kecil. Penggunaan hurufnya, terus tanda bacanya, tolong diperhatikan. Nah, silakan dikerjakan secara berkelompok. Mulai. Terserah sampai berapa saja. Terserah, semakin banyak, semakin bagus. Ya, di situ diisi. Ini soalnya. Tunggu ya. Ada yang kesulitan? Nomornya buat Rajab. Misalnya nomor 1 apa? Nomor 2 apa? Ayo semuanya berpikir. Misalnya nomor 1 isinya apa? Benda yang terbuat dari kertas. Nomor 1 apa? Nomor 2 apa? Terserah banyaknya. Semakin banyak semakin bagus. Iya. Misalnya nomor 1 apa? Benda yang terbuat dari kertas. Ya, bikin di situ isinya. Cukup dikerjakan di LKPD saja. Cukup yang menulis ketua kelompok Inaya. Tulis Inaya. Ya, semuanya berpikir. Apa saja benda yang terbuat dari kertas? Tanya teman satu-satu, Naya. Tuliskan nama benda yang terbuat dari kertas. Cukup dituliskan di sininya. Misalnya nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa. Semuanya berpikir. Tanya masing-masing teman itu. Bukan tentang yang menulis saja yang berpikir semuanya. Lihat di sekitar kita. Di dalam kelas ini contohnya apa saja benda yang terbuat dari kertas.
Semuanya berpikir. Oke, bagus. Iya. Diisi di kolom itu. Tidak ditulis di buku. Cukup di LKPD ini saja tulis. Soalnya nomor 1 apa, nomor 2 apa. Tanya masing-masing teman. Depra. Kalau tidak ada yang mengerti, silakan tanyakan kepada ibu. Ya, pokoknya silakan anak-anak ibu berdiskusi. Tidak boleh, kalau temannya salah, kita tidak boleh marah. Misalnya kalau disebutnya ini, kita tidak boleh memarahkannya, tidak boleh bilang salah. Dibicarakan baik, Pak. Jelaskan kepada dia. Kalau itu sudah duduk dulu. 2 menit lagi tunggu. Duduk dulu, tunggu dulu. Kelompok Tiara sudah, Tiara? Sudah selesai semuanya? Sudah? Ada yang mau ditanyakan lagi? Siapa yang mau tanya? Ayo. Oke, 1 menit lagi. Ada kesulitan? Bagus, ya. Oke. Kelompok Tiara, udah? Kelompok Tiara? Sudah? Sudah? Rizka sudah, Rizka? Nazil, kelompok Nazil sudah? 1 menit lagi, dah. Sudah? Sudah berapa Nazil? Sudah berapa buah yang dapat? Nah, berarti semuanya sudah selesai, oke? Siapa kelompok yang bisa maju ke depan? Ketua kelompok yang pertama atau perwakilan dari kelompoknya? Terserah kelompok siapa saja, siapa? Mana ya? Silakan dulu kelompok Rizka. Bacakan ke depan. Bawa KPD-nya bawa. Silakan ke sana. Kasih jalan ke lewat. Dibacakan hasil diskusinya tadi. Ya. Nah, tolong perhatikan temannya. Halo. Hai. Oke, kita perhatikan dulu kelompok 6. Perwakilan dari kelompok 6 akan membacakan hasil diskusinya. Bacakan yang keras, Rizka. Tadi judulnya dibaca dulu, soalnya dibaca dulu. Yang ini. Tuliskan nama benda yang terbuat dari pada yang telah disediakan. Halo. 1.
Tepuk tangan untuk kelompok 6. Silakan duduk Rizka ke depan. Yang maju nomor 2 kelompok mana? Kelompok Arya dulu. Arya. Sabar ya. Ayo Arya, silakan Arya. Bacakan yang keras. Arya. Halo. Kardus. Ke tepuk tangan untuk kelompok berapa? Kelompok berapa? Kelompok 4. Terima kasih Arya. Sekarang kelompok siapa lagi? Penanya lu. Penanya lu. Oke, penanya nanti diminta bagus-bagus kita lewat sama temannya ya. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh manja di kursi. Ayo bacakan. Keras suaranya Naya. Benda yang terbuat. Baca. Tuliskan nama benda yang terbuat dari kertas pada kolom yang telah disediakan. 1. Kertas origami. 2. Koran. 3. Buku. 4. Tisu. 5. Kardus. 6. Layang-layang. 7. Kertas kado. 8. kertas. 9. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Bagus sekali. Kelompok Nadira. Halo. Tepuk tangan untuk kelompok Nadira. Oke, silakan kelompok Tiara. Bacakan sama Ipa. Tolong bacakan, Pak. Tepuk tangan untuk kelompok Tiara. Silakan sekarang kelompok Pino. Pino, siapa yang ke depan? Pino, oke, bisa maju. Bagus Pino. Halo. Hai. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok Pino. Sini Pino. Pino. Duduk situ.
Nah, nanti Ibu periksa di hasil diskusinya. Setelah itu nanti Ibu bacakan hasilnya, oke? Nazil bisa duduk? Bisa? Arya? Hai. Kelompok yang paling rapi. Kelompok yang paling rapi. Oke, terima kasih, rapi semuanya. Baiklah, tadi kita sudah melakukan diskusi tentang benda di sekitar kita yang terbuat dari kertas. Nah, semuanya tadi sudah berdiskusi dengan baik. Nah, tadi Ibu lihat ada anak-anak Ibu mungkin jalannya terhalang oleh temannya. Dia naik ke kursi ini, manjat ya. Besok tidak, Bo. Kita harus permisi baik-baik sama teman, oke? Tidak boleh. Itu sopan namanya. Kita harus berperilaku sopan. Besok tidak mulai detik ini sampai seterusnya tidak boleh diulangi, oke? Rapi, halo Rapi, Rajab, Nazil. Bisa disimpan mainannya. Nah, baiklah. Sekarang coba perhatikan. Bisa perhatikan Ibu semuanya ke depan? Halo. Halo. Sekarang kita belajar tentang pengukuran apa? Kemarin sudah belajar? Yang sebelumnya tentang apa? Alat ukur sudah? Sudah kan? Rapi. Macam-macam alat ukur apa saja? Coba, siapa yang tahu? Apalagi selain itu yang kemarin? Yang belajar sebelumnya, hari sebelumnya? Hari sebelumnya coba ingat pelajaran kita sebelumnya. Ayo apa? Tentang alat ukur. Pelajaran kita sebelumnya. Coba ingat lagi. Apa saja? Apa saja? Roll, bagus. Ada roll, apa lagi? Meteran pita, meteran saku, meteran roll. Bagus, berarti anak Ibu sudah mempelajari tentang Sudah pernah anak Ibu melihatnya? Penggaris contohnya sudah ada yang melihat penggaris? Yang melihat meteran saku? Halo Rapi, halo Rajab, halo Arya. Bisa perhatikan Ibu ke depan? Tolong diputar bangkunya dulu. Silakan diputar bangkunya dulu, nanti kita berkelompok lagi. Yang menghadap ke belakang, putar bangkunya ke depan. Cukup yang menghadap ke belakang saja, putar bangkunya ke depan. Sudah. Halo. Duduk lagi. Duduk, silakan duduk. Cukup putar badannya ke depan. Nih, secontohnya kayak Adrik. Depan, bagus. Nah, sudah? Apakah anak-anak Ibu sudah melihat Indah? Duduk Indah. Nah, apakah anak-anak Ibu pernah melihat meteran roll? Jenis alat ukur, tolong sebutkan apa saja? Ada sekitar 4 ya. Nah, meteran apa yang belum pernah kalian melihatnya? Di antara yang 4 itu. Meteran roll? Nih? Meteran pi. Nah, masing-masing ini ada kegunaannya. Oke? Sekarang perhatikan Ibu. Ibu akan mengukur papan tulis. Kira-kira dengan apa ya Ibu mengukur papan tulis? Menggunakan apa ya? Meteran sah? Oke.
Nah, ini cara mengukur papan tuh. Nah, coba Ibu minta bantuan siapa ya? Siapa yang bisa bantu Ibu ke depan? Siapa yang bisa? Ayo. Semuanya kebagian, sabar, oke? Coba lihat Zuria. Coba Zuria lihat di meteran saku ini satuan ukurnya apa namanya? Satuannya. Nah, M. Jadi di meter ini ada M namanya. Kira-kira M itu apa ya? M itu apa ya? Jadi di sini ada ditulis 4M, apalagi di sini 7,5M, apalagi Ki? Ada 9M. Nah, jadi M di sini apa ya namanya? Nah, jadi meteran saku ini nama satuannya adalah meter yang terdapat di sini. Oke? Namanya meter. Sekarang coba perhatikan Ibu ke depan. Ibu akan memutar sebuah video. Halo. Nah. Anak-anak, kali ini kita akan belajar mengukur panjang dengan satuan baku, yaitu tematika subtema 1 kelas 3 SD. Sudah siap belajar? Nah, sebelumnya, anak-anak coba perhatikan benda yang ada di sekitar kalian. Kembali duduk tempat masing-masing. Silakan. Cukup di sini. Enggak, di tempat masing-masing tadi. Tidak berkelompok. Ayo. Lewat jeda. Halo. Halo. Hai. Sudah bisa perhatikan? Sudah bisa perhatikan? Cukup, tolong duduk ke belakang. Oke, sudah? Nah. Sudah bisa perhatikan? Penggaris biasanya digunakan oleh siswa. Penggaris selain digunakan untuk membuat garis, juga dapat digunakan untuk mengukur panjang benda yang panjangnya kurang. Nah, saya perhatikan Ibu. Tadi anak-anak Ibu sudah memperhatikan, Tiara. Anak-anak Ibu sudah memperhatikan tentang cara mengukur benda dengan alat ukur satuan panjang. Nah, kegunaan meteran pita. Meteran roll sudah tahu tadi kan? Untuk mengukur apa saja? Meja, bagus Aura. Kursi, bagus. Papan tulis, oke, pintar. Kalau ini meteran pita, mengukur baju, mengukur. Ibu sekarang ini meteran roll. Kira-kira untuk mengukur apa ya? Mengukur tanah, bagus anak-anak Ibu. Mengukur halaman sekolah, bagus. Bagus, cara bagus, Depri yang bagus. Sopan Depri, duduknya. Nah, sekarang anak-anak Ibu sudah melihat jenis-jenis alat ukur. Sudah melihat kegunaannya, sudah tahu semuanya? Sudah? Ada yang mau bertanya? Tadi sudah melihat kan? Satuan yang terdapat dalam meteran ini, satuannya yang disebutkan teman tadi apa nama satuannya? M.
M apa? M itu apa namanya? Meter. Jadi satuannya meter. Sekarang pada ini apa tadi ya namanya? Meteran pita. Coba perhatikan Ibu. IPA. Nih. Satuannya apa? cm. Di alat ukur pita ini satuannya cm kata teman kita. Siapa yang tahu apa itu cm? Sentimeter. Bagus, semuanya bagus anak-anak Ibu. Nah, jadi di alat ukur itu ada satuannya, ada meter, ada sentimeter, ada meter dan sentimeter. Tepuk semangat dulu, tepuk semangat. Semangat. Oke, semangat. Sekarang kerjakan tugas kelompok anak-anak Ibu. Buat kelompok lagi, kelompok. Kelompok Naya sudah mengerjakan. Ya, cepat. Baca soalnya. Tadi sudah belajar kan? Satuan apa yang terdapat pada alat ukur panjang? Tadi temannya sudah menyebutkan. Satuan apa saja? Bukan nama meterannya, tapi satuannya yang terdapat di dalam sini satuan apa? Tadi sudah disebutkan oleh teman kan? Tidak perlu disebutkan, cukup dituliskan saja. Baca soalnya. Tolong dibaca. Perhatikan soalnya, tolong dibaca. Tuliskanlah satuan panjang yang terdapat pada alat ukur panjang. Satuan panjang itu yang disebutkan teman tadi. Satuan apa yang terdapat di dalamnya? Apa nama satuannya? Nama satuannya apa? Arif, Raffi, nah bagus. Baca soalnya kelompok 4. Jenis alat ukur yang digunakan untuk mengukur tinggi badan. Tadi ada, Ibu perlihatkan 3 macam kan alat ukur. Mana alat ukur yang digunakan untuk mengukur badan?
Sudah? Kalau sudah, tolong tenang sebentar. Sudah selesai semuanya? Ibu tunggu 2 menit lagi. Halo. Itu tidak usah dibuat. Sudah? Misi Ibu Indah. Misi Ibu Indah. Kelompok Fadil sudah? Nah, Ibu perhatikan, sudah selesai semuanya. Silakan kelompok yang maju ke depan. Siapa yang pertama? Silakan Fadil. Kelompok Fadil. Zuria apa? Tolong bacakan. Halo. Hai. Tolong perhatikan teman kelompok 1 membacakan hasil diskusinya. Tuliskanlah satuan panjang yang terdapat pada alat ukur panjang. Apa isinya? Yang kira suaranya. Soal kedua bacakan. Ukur. Ketahui. Roll. Ukur. Jenis. Halo. Kelompok yang paling rapi. Dapat menggunakan. Tepuk tangan tuh kelompok 1. Silakan, apa lagi? Ini siapa tuh? Haripa. Kelompok yang paling rapi, yang paling disiplin, yang sopan. Kelompok mana ya?
Lah, terima kasih kelompok Tiara, tepuk tangan untuk kelompok Tiara. Silakan Inaya. Tolong baca dengan suara yang keras dan jelas. Halo. Hai. Tolong perhatikan temannya. Halo kelompok Arya. Halo Raffi, halo Rajab. Yang digunakan untuk mengukur tinggi badan adalah meteran saku. Lebar papan tulis dapat diukur menggunakan meteran saku. Terima kasih kelompok Inaya. Tepuk tangan untuk kelompok Inaya. Nah, Aura, silakan. Tolong baca dengan suara yang keras. Tuliskan satuan panjang yang terdapat pada alat ukur panjang cm. Tuliskan 3 Kelompok yang paling sopan. Terima kasih kelompok Nadira, tepuk tangan. Nah, semua kelompok sudah tampil dengan bagus. Sekarang kembali ke tempat masing-masing. Kembali ke tempat masing-masing. Ibu kasih waktu 2 menit. Sudah namanya dibuat. Silakan, ayo meja 1 kumpulkan semuanya di tempat. Ya, meja sini semuanya berdiri. Biasa. Antri. Ayo, Adil. Ayo meja kedua, silakan kumpulkan. Kena kos. Ayo mana meja 2, kumpulkan semuanya cepat. Rajab, Arif, yuk. Ayo Tepi, cepat yuk. Ayo Tepi. Yuk Tiara, Tepi, Indah. Ayo Nadira, ayo cepat Nadira. Rizka,
Naila. Ayo, ayo. Naila, Naila. Naila. Sudah, duduk yang rapi. Duduk, ada evaluasi. Nanti yang anak-anak ibu kerjakan secara mandiri ini, kegiatan evaluasi ini akan ibu periksa. Nanti habis kalau main akan ibu informasikan nilainya, oke? Jadi pelajaran kita hari besok atau setelah pertemuan ini, kita akan belajar tentang pengukuran, masih pengukuran. Tapi nanti kita akan praktek mengukur tinggi badan teman. Nanti anak-anak ibu sudah ibu sediakan alat meteran kita ini berkelompok. Jadi anak-anak ibu akan mengukur tinggi badannya secara berkelompok. Yang kedua, kita akan belajar tentang menghemat kertas. Sekarang, tolong siapkan ketua kelas. Pimpin temannya berdoa. Silakan Arya. Siapkan doa mulai. Sekian pelajaran kita hari ini. Kalau ada kesalahan ibu, kata-kata ibu yang salah, ibu mohon maaf. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.